Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Darbos, bagaimana kabar kalian hari ini? Selain kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, satu hal yang ditunggu oleh para karyawan menjelang hari raya adalah THR. Nah, memangnya apa yang dimaksud dengan tunjangan hari raya? Seperti apa peraturan dan manfaatnya bagi para pekerja? Tapi sebelum kita masuk ke dalam channelnya, silakan kalian subscribe dulu channel Darbos Official dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sejarah pemberian tunjangan hari raya THR di Indonesia. Tunjangan hari raya atau yang disingkat dengan sebutan THR adalah pendapatan non-upah yang dibayarkan kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya. THR tidak pernah bosan untuk dibahas, apalagi menjelang Lebaran. THR di Indonesia sudah seperti tradisi bagi masyarakat saat ingin atau akan menyambut Idul Fitri. Tapi, tahukah Sobat Darpos, sejak kapan THR itu muncul dan menjadi tradisi bagi masyarakat di Indonesia? Tunjangan hari raya THR merupakan salah satu hal yang dinantikan para pekerja menjelang hari raya Idul Fitri. Perusahaan wajib membayarkan pendapatan non-upah ini kepada pekerja atau buruh menjelang hari raya keagamaan di Indonesia. Pembicaraan THR menjadi topik hangat yang tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Salah satunya perihal sejarah panjang yang menyertainya. THR umumnya dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerjanya dalam bentuk uang yang diberikan mendekati perayaan agama yang dianut pekerja. Besaran THR yang diberikan kepada pekerja yang sudah bekerja selama 1 tahun adalah sejumlah 1 kali gaji. Sementara bagi pekerja yang bekerja kurang dari setahun, THR akan dibayarkan dengan perhitungan secara profesional. Namun, beberapa perusahaan membayarkan THR dalam bentuk kebutuhan pokok. Tidak hanya dalam bentuk uang, Soekeman juga memberikan THR dalam bentuk beras yang diberikan setiap bulannya kepada para pegawai PNS. Namun, pembagian THR sempat menimbulkan protes bagi para pekerja. Pada tahun 1951, yang merupakan tahun pertama terjadinya pembagian THR saat itu, pembagian masih dilakukan secara lancar. Lalu di tahun berikutnya, yaitu tepat pada 1952, bekerja mulai memprotes hal tersebut karena THR hanya dibagikan kepada pegawai PNS saja, sehingga mereka merasa tidak adil dengan hal tersebut. Kebijakan ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Buruh menjadi kelompok yang memprotes kebijakan tunjangan ini. Para buruh melakukan aksi guna menuntut kepada pemerintah supaya mengeluarkan kebijakan yang sama. Untuk perusahaan kepada pekerjanya, hal ini dilakukan sebab buruh merasa ikut serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dilansir dari SPTSK spsi.org, sejarah THR bermula di Indonesia pada tahun 1951. Istilah THR diperkenalkan Perdana Menteri dari Masyumi, Soekeman Wirjasanjoyo, sekaligus ketua kabinet yang berkuasa kala itu, Kabinet Soekeman Suwirjo. Salah satu program kerja yang diusung kabinet ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para pegawai dan aparatur negara, pamong praja atau PNS, yaitu tunjangan. Oleh karena itu, di era yang sama, pada tanggal 13 Februari 1952, banyak buruh yang melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut pemerintah dan memberikan tunjangan juga kepada mereka. Sejak saat itulah, Kabinet Soekeman juga meminta perusahaan swasta untuk memberikan THR kepada para pekerjanya. Tidak hanya itu, pada tahun 1994, THR pun baru diresmikan secara khusus dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Akhirnya, pemerintah menerbitkan peraturan agar perusahaan bersedia memberikan THR kepada para karyawannya. Sejak saat itu, istilah THR populer di Indonesia. Meskipun demikian, kebijakan resmi mengenai THR resmi dikeluarkan sekian tahun berikutnya sesudah rezim berganti.
Dan pada order baru, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang THR keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Peraturan ini menguatkan payung hukum para pekerja mengenai memperoleh THR. Saat masa reformasi, peraturan tersebut disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dengan salah satu isinya pengatur THR. Nah, itulah dia sepenggal kisah tentang awal mula munculnya THR di Indonesia. Semoga kita semua bisa merayakan manisnya THR tahun ini. Jangan ditraktir ya, hehe. Terima kasih dan mohon maaf jika informasi yang kami berikan sangat terbatas. Namun semoga info ini bermanfaat buat sobat Darbos sekalian. Silakan kalian like dan komen tanggapan kalian di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Darbos Official. Dan tekan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari Darbos Official. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.